Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mentakdirkan kita bisa bersua semula, memberikan taufik kepada kita untuk kita mampu melangkahkan kaki ke salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka talabul ilmi. Saya pada hari ini enggak sholat subuh di sini. Agak terlambat tadi sholat di jalanan. Rupanya di masjid yang saya pakai sholat ada pengajian. Padahal saya di situ malah disuruh ngimami. Maksudnya mau cepat gitu. Akhirnya jadi terlambat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Semestinya saya harus berjamaah di sini bersama Anda, tapi insya Allah yang mengganti lebih baik. Dan takdirnya Allah itulah yang terbaik. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah, menyambung pembahasan kajian rutin kita yang ada di Masjid Fatimah ini, yaitu pilar-pilar ataupun 3 pilar-pilar penting dari urusan agama seorang muslim, di mana kita telah membahas pilar pertama, pilar kedua, dan sudah masuk pada pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah tentunya yang pertama adalah mengenal Allah dan seluk-beluk dan mengenal Islam, agama yang diturunkan oleh Allah dengan dalil-dalil syar'inya. Dan yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang menjadi hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akibatnya mewajibkan atas kita untuk kita mendatangkan tuntutan atas hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kewajiban atas kita. Yang menjadi kewajiban atas kita, apa yang harus kita lakukan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu temanya secara umum pada poin yang ketiga atau pada pilar yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dahulu sudah kita sebut beberapa hal terkait dengan Nabi Muhammad SAW sampai kepada penjelasan awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dan saya katakan dulu bahwasanya Nabi Muhammad SAW menetap di Makkah dengan mengemban kewajiban dakwah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun. 3 tahun diantaranya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dakwahnya tidak segencar dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tahun yang ketiga, dan dakwahnya tidak seramai dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang ketiga. Itu adalah merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala atas baginda Nabi dalam berdakwah untuk mengatur pondasi dakwah Islam ini sehingga nantinya Islam akan bisa kokoh berdiri sehingga tahan lama. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu juga strategi dakwahnya Nabi, strategi dakwah yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai di awal dakwah Islam tiba-tiba Islam sudah harus terterpa dengan cobaan yang sangat berat, sedangkan Islam waktu itu belum kokoh. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tahun ketiga,
yaitu berdakwah terang-terangan. Berdakwah terang-terangan di hadapan semua orang-orang musyrik, baik musyrikin Quraisy, paganis penyembah berhala, maupun yang lain dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Meskipun orang Yahudi waktu itu belum ditemui oleh Nabi SAW atau belum banyak ditemui oleh Nabi SAW, hanya beberapa orang saja. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, ada orang Nasrani waktu itu tuh ada, ya, di Makkah ada orang-orang yang Nasrani datang atau sebagian mereka tinggal di situ dan memeluk ajaran agama Nasraniyah. Di antaranya adalah anak paman ataupun sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang waktu itu menjadi salah satu tokohnya Nasraniyah di Makkah atau di Hijaz, wallahu taala alam, ya, itu Waraqah. Baik. Jadi Nabi SAW setelah tahun yang ketiga diperintah untuk dakwah terang-terangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Begitu juga dengan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah turunnya ayat perintah untuk berdakwah terang-terangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah itu dan menggunakan strategi. Nah, ini penting nih, ya ikhwan ya. Bapak, ibu-ibu, kalau mau berbuat sesuatu yang kaitannya dengan ajaran agama kita, alias ibadah, dari ibadah-ibadah mahdhah kaitannya dengan ibadah biasa maupun ibadah luar biasa, ibadah terkait pada diri kita sendiri, apalagi terkait dengan orang lain, seruan dakwah, jihad, amal-amal saleh apa saja yang terkait dengan orang lain, perlu untuk kita perhatian betul dengan aturan-aturan syariat ajaran agama kita terkait dengan ibadah itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, atur strategi dalam praktek melaksanakan apapun juga yang akan kita laksanakan, apalagi ibadah. Jangan kemudian ibadah itu dilakukan serampangan dan sembarangan tanpa ada aturan-aturan strategi yang baik. Enggak semuanya dalam aturan syariat Islamiyah, hal-hal dan perkara-perkara strategis itu kemudian dilarang. Tidak semuanya perkara-perkara yang strategis menurut akli kemudian dilarang di dalam syariat Islam, tidak. Sekian banyaknya dari perkara-perkara yang benar dalam urusan-urusan strategi itu dibenarkan oleh Islam dan boleh untuk dipakai. Dan tentunya yang boleh untuk mengatur strategi adalah kalangan ulama, bukan awam-awam kita yang cari-cari dan buat-buat strategi. Akhirnya strateginya kacau balau. Kenapa? Karena yang mengatur dan membuat strategi adalah orang yang tidak kompeten. Ya, baik. Ini yang sekarang juga sedang kita lewati hari-harinya sekarang. Masing-masing beristihad sakarepe dhewe-dhewe. Semau-maunya dalam praktek beribadah dan dalam praktek dakwah dan dalam praktek berjihad dan lain sebagainya, akhirnya terjadi sesuatu yang berdampak buruk terhadap diri kita maupun Islam yang kita jalankan saat ini, ya. Bahkan yang terjadi sekarang itu pecah belahnya kaum muslimin, beda-beda jalurnya kaum muslimin, sehingga pecah belah kaum muslimin itu dijadikan strategi oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Bayangkan sekarang ada orang mau berkuasa padahal dia tidak cinta Islam, tetapi bisa menggunakan kaum muslimin untuk menaikkan dirinya atau untuk menaikkan kelompoknya, dan itu bulan balen berulang-ulang. Dan muslimin terus terburuk di Indonesia dan mengatakan kenapa Islam seperti ini, kenapa muslimin seperti ini, kenapa kita kok susah untuk menjalankan Islam dengan baik. Aku sing mbok usung koyo ngono-ngono kuwi kok. Yang kamu pakai dia melulu. Yang kita kemudian tertipu dengan mereka, bukan tertipu, ridho untuk ditipu. Jadi dalam berislam strateginya tidak betul dan tidak benar. Dalam berislam strateginya salah. Jangankan dalam berislam dan beragama salah strategi, dalam urusan politik salah strategi itu fatal. Negara bisa dijajah loh.
gara-gara strategi, salah strategi. Dalam urusan bisnis, mulai jualan nasi pincuk sampai proyek-proyek yang besar-besar itu ya, IKN ini itu, kalau salah strategi, iya bisa jadi kota hantu. Proyek-proyek besar-besar itu kalau sampai salah strateginya bisa berbalik, merugikan, bisa merugikan. Maka dari itu perlu strategi, perlu untuk kita mengatur strategi kita. Sekali lagi, siapa yang boleh untuk menentukan dan bermain dalam urusan-urusan strategi di antara kita adalah ulama-ulama kita yang amilin. Baik. Wah, ulamanya juga pecah-pecah ya. Nasibku Pak, nasibku karena nasibmu Mas. Ya. Ulamanya juga berpecah-pecah di sini kok. Memang begitu. Kenapa? Karena semua orang menobatkan diri jadi ulama atau dinobatkan oleh YouTube. Dinobatkan oleh YouTube. Dinobatkan oleh apa jenenge mass media menjadi alim. Sehingga orang nyaris nggak tahu mana alim hakiki dari mana alim aliman. Mana alim yang benar dari mana alim yang ya, asal orang bisa ceramah sekarang itu jadi ustadz loh, nggak main-main. Asal orang bisa ngomong aja, nggak ketahuan rimbanya apa itu, orang tiba-tiba jadi ulama muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Diangkut dan diangkat dan diusung oleh orang-orang muslim. Yang penting pokoknya sesuai dengan mau kita, halas jadi dia alim. Ya. Nah, ini parah sekali urusan kita jadi rumit. Ya. Baiklah, hal kita kembali dulu untuk membahas perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui, yang harus kita cintai, yang harus kita suri tauladani, yang harus kita contoh, yang harus kita bela mati-matian dan kita sukai dan kita lakukan segala yang menjadi ajaran Nabi dan kita tinggalkan segala yang menjadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ditetapkan oleh Nabi sebagai larangannya. Nah, ini semuanya butuh ilmu, ya. Baik. Setelah Nabi SAW berdakwah 3 tahun pertama, dan alhamdulillah dakwah rahasia dan diam-diamnya Nabi atau underground di bawah tanah selama 3 tahun itu menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Terus nanti ada yang bilang, ya kan Nabi Ustaz, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz, apalagi kan beliau didukung oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz, diturunkan kepadanya wahyu ya Ustaz. Jangan beralasan begitu. Semua tahu itu dan semua faham itu. Tetapi yang penting bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, diutus oleh Allah kepada kita, dibebani oleh Allah untuk merubah wajah dunia dari jahiliyah menjadi wajah Islami, dan diturunkan oleh Allah kepadanya wahyu, dan orang yang paling soro dalam memperjuangkan Islam itu adalah Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita mengaku, wah ini kita ini masyarakat kita jahiliyah, masyarakat kita nggak mau diajak baik, masyarakat ngeluh saja isinya dalam berdakwah. Ngeluh saja. Loh, dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, meskipun dakwah sembunyi-sembunyi, itu apa yang kita lakukan tidak ada bandingannya dengan beliau. Jangan bilang bahwasanya Nabi adalah Nabi, Nabi adalah Rasul, Nabi mendapat wahyu. Itu justru lebih berat itu. Justru lebih berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita orang biasa Ustaz. Al-Qur'an juga sudah komplit Ustaz. Kita nggak bisa milih apa-apa kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Masyarakat kita seperti ini, fenomena yang ada saat ini yang kita lihat dan realita yang kita lewati, hidup kita sekarang nggak seperti zaman Nabi. Kita nggak dibantu oleh Allah secara langsung. Siapa bilang? Ayo, yang penting kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau memang dakwah di zaman ini harus diam-diam, ya jangan terang-terangan. Tetapi kalau sekarang ini sudah harus dakwah terang-terangan, ya ojo meneng wae gitu. Ya jangan underground terus-terusan. Jangan rahasia terus-terusan.
Ada waktunya dakwah kita harus rahasia, ada waktunya dakwah itu harus terang-terangan. Ada tempatnya dan ada waktunya. Kalau sudah datang tempat dan waktunya, ya jangan dirubah, jangan dibolak-balik. Itu termasuk bagian strategi tadi. Termasuk dari bagian strategi. Insya Allah Islam ini akan menuai hasilnya yang maksimal jika dilaksanakan oleh muslimin. Maksudnya aturan syariat Islam ini dilaksanakan oleh kaum muslimin sebaik-baiknya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Muddatsir dan menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wajib untuk memutus dakwah rahasianya dan dakwah bawah tanahnya dan harus naik ke permukaan dan berdakwah terang-terangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru Quraisy dari hujung sampai hujung, diundang oleh Nabi di Gunung Safa. Setelah itu kemudian Nabi SAW menyampaikan risalah ini kepada mereka terang-terangan, dan pertama kali yang nolak terang-terangan adalah Abu Lahab, pamannya Nabi SAW sendiri, dan bahkan sampai mencela Nabi SAW di dalam majelis tersebut. Bukan majelis, itu pokoknya dalam perkumpulan ini. Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa, lalu mengundang Quraisy semuanya. Setelah itu Quraisy berkumpul, bahkan yang nggak bisa datang waktu itu sampai mengutus utusan karena mendengarkan seruan dan panggilannya Nabi Muhammad SAW, undangannya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu undangan itu cuma jerit-jerit saja, ya, cuma jerit-jerit, cuma panggil-panggil begitu, tapi terus mulut ke mulut segera menyebar. Dan yang lebih mempercepat datangnya orang-orang yang diundang itu sang pengundang. Siapa yang mengundang? Lah ini yang mengundang Nabi SAW, manusia yang nggak pernah dikenal bohong, apalagi penipu, tidak, paling jujur seseantero Jazirah Arab, dan orang yang sangat terhormat di mata Quraisy, sangat dicintai, sangat disayangi. Tiba-tiba kok jerit-jerit memanggil kita, kumpul mereka semuanya. Setelah kumpul, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, masing-masing hendaknya menyelamatkan dirinya sendiri dari kemurkaan Allah dan dari neraka. Masing-masing hendaknya bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dari kemurkaan Allah dan dari neraka. Tidak akan ada jalan menuju Allah sampai kita menggapai ridhonya Allah. Caranya mengikuti ajaran Allah, dan saya diutus kepada kalian sebagai utusan dan nabi. Ditolak mentah-mentah saat itu oleh Abu Lahab. Yang setelah itu terus Allah Subhanahu wa taala membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, sampai selesai pembicaraannya khusus cuma karena Abu Lahab dan bojonya Ummu Jamil. Dua-dua dihukum oleh Allah akan menjadi penghuni api neraka dan bakal jadi penghuni api neraka. Setelah surat ini turun sampai mereka berdua mati. Bahkan matinya Abu Lahab itu jadi bangkai di pinggir jalan, kena penyakit yang sangat menular, dijauhkan oleh semua orang, sampai anaknya sendiri juga nggak berani untuk mendekati, dan disuruh-suruh sama orang, "Mbok sana ke kuburan kae lho, bapakmu mati ning jalan kaya ngono, mbok di nengke wae kuburan ngono lho. Wis suruh kono nganggo apa ae, pokoknya yang penting diurukin sana lho, bapakmu, bangkainya bapakmu itu." Moh katanya. Kenapa? Nular kan. Penyakitnya nular. Saya mati nanti kena virusnya, terjangkiti. Mati dalam keadaan sehina-hinanya, mati di dunia. Belum kemudian nanti Allah akan menghinakan dia di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Di api neraka. Dan ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Lahab. Manusia yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan diklaim oleh Nabi masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga, dia dan istrinya, lewat wahyu yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pembela bagi Rasulullah SAW. Dan real, sampai dia mati dia tidak pernah tobat sama sekali, dan semua jadi saksi bahwasanya Abu Lahab musuh Nabi. Akhirnya mati sampai jadi bangkai, sampai menjadi penghuni neraka toh.
Kalau sampai kemudian Abu Lahab itu tobat dan masuk Islam, Ummu Jamil tobat masuk Islam, bisa jadi surat ini dinasah. Tahu dinasah? Dihapus. Wah, itu ruwet. Iya. Makanya ini termasuk mukjizat yang luar biasa. Hidup sampai sekian tahun menjadi musuh bebuyutannya Nabi. Benci sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Nabi kapanpun dimanapun dia berada. Sakset, maksudnya sakset suami sama istri. Ya. Ini sakset ini. Iya. Tidak apa namanya? Tidak bisa untuk menerima dakwah tauhid blas sama sekali. Na'udzubillah min. Sampai mereka kembali kepada Tuhannya. Nah, ini ketika dakwah terang-terangannya Nabi. Ketika dakwah terang-terangannya Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan bagi Nabi untuk naik ke permukaan dan menerangkan segalanya, dan saat ditugaskan untuk menerangkan segalanya, berdakwah terang-terangan, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya lagi berdakwah mengajak yang ma'ruf, bukan hanya lagi mengajak kepada yang baik-baik secara terang-terangan loh ya, mengajak yang baik-baik dan mencegah dari yang jelek-jelek, itu memang sudah dilakukan oleh Nabi SAW dari sejak dakwah dari sejak dakwah rahasianya ya di 3 tahun awal masa Mekah. Tapi di berikutnya Nabi SAW ketika diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, itu bukan hanya mengajak kepada yang ma'ruf saja, karena mengajak yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik-baik itu jauh lebih mudah daripada memungkiri yang mungkar. Bapak, Ibu, sekarang kalau Anda diwajibkan untuk memungkiri demokrasi, saya tanya, demokrasi itu kekufuran apa bukan? Biar bangun. Kekufuran apa bukan? Wedi jawab. 1. Yang kedua, memang orang ngerti. Padahal itu problem terbesar dalam kehidupan kita hari ini. Gak boleh ada muslim demokrasi, itu gak boleh. Bubar Islam kita, bubar iman kita. Demokrasi bukan dari Islam, apalagi dikatakan demokrasi bagian dari Islam. Demokrasi gak selaras dengan Islam, apalagi dikatakan demokrasi bagian dari Islam. Salah kaprah. Tidak. Demokrasi bertentangan dengan Islam pada pokoknya, pada pilar utamanya. Apa? Islam mengajarkan tauhid, sedang demokrasi mengajarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Hukum itu semuanya dari rakyat kepada rakyat, untuk rakyat. Pokoknya rakyat bilang apa, ya itu yang harus dijalankan. Sedangkan dalam Islam, agama yang semua kita peluk, semuanya milik Allah. Urusan agama kita, kok urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat, dan segalanya milik Allah. Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang berhak untuk mengatur jagat raya, termasuk diantaranya kita-kita ini. Termasuk diantaranya kita-kita. Gak boleh kita menyekutukan Allah meskipun hanya sekedip mata. Hanya sekejap mata, itu tidak boleh. Bubar Islam kita, rusak. Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dimaui oleh Allah dari kita, itu adalah Islam yang murni dengan ajaran tauhidnya. Murni dengan ajaran tauhidnya, baru itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tidak akan bakal mendapat penerimaan dari Allah. Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, termasuk yang bisa merusak akidah, keimanan loh, saya bilang bukan keislaman loh Pak. Keimanan dasar yang pertama, keimanan seorang muslim adalah masuknya benih-benih kesyirikan dan kekufuran dalam akidahnya. Hati-hati, demokrasi bagian dari kekufuran dan kesyirikan. Jangan sampai ada yang berkeyakinan bahwasanya demokrasi selaras sama Islam, apalagi bagian dari Islam. Apalagi itu bagian dari Islam. Tidak, Islam datang 1400 tahun yang lalu lebih, sedangkan demokrasi baru kemarin sore.
Islam datang dan turun dari Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Rasulullah SAW, sedangkan demokrasi dibawa oleh orang-orang Grek dan Yunani sana. Iya. Yang jelas-jelas kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, mereka itu yang bawa. Apa enggak boleh menggunakan bagian? Nah, ini bagian pekerjaannya ulama-ulama kita, menggunakan bagian-bagian tertentu untuk suatu kepentingan-kepentingan Islami pada batasannya. Itu mungkin bisa jadi boleh. Ini yang saya maksud dengan strategi, bagian dari strategi dalam beragama kita. Boleh nggak menggunakan demokrasi untuk kepentingan-kepentingan Islam? Ini tugas para ahli ilmu di antara kita, ulama-ulama kita. Tapi syaratnya yang amil, bukan ulama-ulama gombal dan ulama-ulama su, tidak. Alim yang memang betul-betul dikenal dengan ilmunya dan bertanggung jawab dan menjalankan ilmunya. Hanya mereka-mereka itu yang berhak untuk berfatwa. Kali lagi, bukan ulama-ulama YouTube, bukan ulama-ulama sosmed, bukan ulama-ulama, bukan. Sehingga Islam ini jadi jelas di kita, terang di kita, gamblang di kita. Dalam kita menjalankan Islam itu hati kita aman, tentrem. Kalau sekarang bukan aman, tentrem, cari nyaman sekarang itu dalam beragama. Cari aman, cari enak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Nah, ya, Islam pramuka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Lah, Rasulullah setelah 3 tahun pertama diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, bukan hanya mengajak kepada yang ma'ruf, tetapi harus memungkiri mana yang mungkar. Dan paling pokok dari ajaran-ajaran agama kita itu adalah urusan akidah dan keyakinan-keyakinannya. Kalau bahasanya orang agama tetangga namanya urusan teologis. Itu harus jelas dulu, diterangkan oleh Nabi SAW. Tuhan kita adalah Allah, saya Muhammad SAW adalah nabinya Allah dan utusannya Allah. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah Al-Quran. Mereka bilang, ora, siapa kamu itu gitu. Kok ngaku-ngaku nabi? Ditolak. Apa urusannya dengan Al-Quran? Wong kita punya undang-undang dasar kok, katanya. Kita punya, nggak bisa. Kamu kan baru datang sekarang. Kamu bagian dari Quraisy. Kamu tinggal di negeri kami. Di sini sudah ada budaya, di sini sudah ada tatanan-tatanan yang sudah berjalan. Jangan sekali-kali kamu menabrak arus, katanya. Anda begitu orang pertama di sini. Kita berbuat begitu itu kemudian orang pertama di sini. Kan takut resiko toh? Kita biasanya begitu, takut resiko. Dulu Nabi SAW itu juga begini. Dan Nabi tantangannya dan tentangannya lebih kuat karena Nabi SAW tokoh yang lebih agung dan lebih besar. Sedangkan kita di sini paling yang tentang kita sa-RT, sa-RT, keluarga tok paling. Itu pun kita sudah loyo, kita sudah lemah, sudah nggak berani lagi berbicara tentang urusan-urusan akidah dan tauhid. Jangan sembah patung. Kalau hari ini awas, jangan deket-deket sama demokrasi, hati-hati gitu loh. Iya. Awas jangan sembah berhala. Awas, berhala termasuk salah satu berhala hari ini adalah demokrasi. Itu kalau ketika itu diomongkan jegrek itu semuanya kupingnya orang, termasuk Anda hari ini. Jadi bapak-bapak jadi semakin apa ya gitu. Ya betul. Cobalah buka-buka lagi, coba tilik-tilik lagi. Benar atau tidak yang disampaikan ini, benar atau tidak? Makanya ketika memungkiri itu semuanya jadi berat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan jadi sangat kuat, resiko jadi sangat abot, berat sekali atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu yang berislam. Akibatnya tekanan Quraisy pada Rasulullah dalam hal dakwahnya jadi menyebabkan sesuatu musibah berat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan oleh Allah. Satu, dibela oleh Allah secara langsung, dan yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benteng-benteng. Yang pertama, orang tidak kenal Nabi kecuali kebaikan saja sebelum beliau mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Akibatnya itu jadi
branded di benaknya mereka bahwasanya Muhammad orang baik gitu kan. Muhammad orang baik. Tetapi begitu Nabi SAW berdakwah kepada dakwah tauhid, maka keyakinan kebaikan tentang Nabi Muhammad SAW atau pandangan positif yang ada di benak mereka tentang Nabi Muhammad SAW itu dipaksakan untuk dibalik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ya tetap seperti apa adanya dari dulu. Ibadahnya ya begitu, keyakinannya ya begitu, muamalahnya ya begitu, urusan hariannya ya begitu, nggak berubah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Quraisy yang kenal Nabi Muhammad SAW seperti itu suruh menganggap bahwasanya beliau adalah orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang menginginkan sesuatu kerusakan-kerusakan berat pada Quraisy secara khusus dan pada semua orang secara umum. Maka ini berat sekali. Bagi Quraisy juga berat, bagi Nabi SAW tidak ringan. Bayangkan Pak, Bu, kita di masyarakat kita itu tokoh, orang yang dihormati, orang yang dihargai, kemudian kita disuruh untuk karena memang saat itu kita berada selaras dengan jahiliyah yang ada, tiba-tiba kita disuruh untuk memungkiri yang ada dengan keras. Berbalik kita dari biasa, kemudian kita berdakwah, ya kita ya tetap kita. Segalanya yang wujud pada kita tidak berubah. Cuma satu, dakwah kita yang dulunya adem ayem, kemudian sekarang kita hanya berbicara dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat. Nah, itu nanti berubah semuanya. Berubah itu semuanya itu. Pandangan orang berubah, sikap orang berubah, semuanya kan berubah. Bukan cuma personal orang yang ada, bukan cuma kalangan-kalangan awam yang ada, tidak, justru sampai kepada para penguasa sudah mulai menekan, dan Nabi SAW betul-betul waktu itu sudah menarik perhatian orang-orang tokoh-tokoh besarnya Quraisy. Akhirnya mereka kong kali kong untuk membahayakan Nabi Muhammad SAW dan menyetop dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengikuti dakwahnya Nabi kelimpungan. Aduh ya Allah, kenapa? Nabi SAW diberi oleh Allah benteng-benteng yang sangat kuat. Satu, beliau orang baik. Dua, beliau tokoh. Ketiga, ningrat. Kerabatnya Nabi SAW menjadi benteng atas Nabi SAW. Apalagi pamannya Abu Thalib. Waduh, itu muslimin hari ini gak ada satupun mungkin yang berani berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Abu Thalib waktu itu. Bukan artinya Abu Thalib lebih baik daripada kita, sama sekali tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib, yang gara-gara perbuatan itu kemudian Nabi SAW memintakan syafaat bagi Abu Thalib, maka Abu Thalib diringankan oleh Allah adabnya di neraka sehingga diletakkan di pinggiran api neraka. Kalau bukan karena Nabi SAW niscaya dia akan menjadi penghuni dasarnya api neraka. Apa sebabnya? Apa? Pembelaannya Abu Thalib terhadap Nabi SAW yang luar biasa dan sulit untuk dicari hal yang semisal dengan itu. Dibela Nabi SAW oleh Abu Thalib dan dibela oleh kerabatnya yang waktu itu musyrik. Bayangkan lho Pak, musyrik mereka itu, tapi membela Nabi Muhammad SAW dengan pembelaan yang sangat kuat. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk mendekati Nabi SAW, membahayakan Nabi secara langsung. Sak tokoh-tokohnya yang paling tinggi yang berkuasa di situ, termasuk sosok seorang Amru yang dijuluki sebagai Abul Hakam, sang pemilik hikmah. Kalau di sini apa ya? Orang yang bijaksana, orang yang paling bijaksana se-Quraisy itu. Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Maksudnya orang yang paling pandai, orang yang paling pinter, orang yang kalau bersikap punya perhitungan-perhitungan untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk Mekah semuanya. Perhitungannya sangat tajam. Siapa itu? Amr bin Hisham. Tahu ya? Julukannya Abul Hakam. Enggak tahu mungkin. Oh, tahunya siapa? Abu Jahal. Kalau Abu Jahal mantuk, oh itu toh, okay. Itu Abu Jahal itu julukannya sebetulnya Abul Hakam. Abul Hakam itu empunya hikmah, orang yang paling bijaksana di Quraisy. Tetapi kemudian oleh Islam dijuluki sebagai Abu Jahal.
orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok, orang yang paling tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak pernah berpijak dengan ilmu dalam bersikap dan lain sebagainya, dihinakan oleh Allah lewat agamanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memusuhi Islam mati-matian sampai mati dalam keadaan kufur. Kalau dia itu pandai niscaya dia akan berhitung kembali. Kalau dia tidak terbawa oleh emosi-emosi buruknya dia, maka dia tidak akan terjadi padanya kejadian sejelek untuk dia mati dalam keadaan kufur, memusuhi Nabi, berperang, memerangi Nabi Muhammad SAW. Tidak akan menjadi bangkai dari bangkai-bangkai yang dibunuh oleh kaum muslimin di peperangannya kaum muslimin bersama Nabi SAW pada waktu itu, ya. Di Uhud, di Badr, tidak akan mati dalam keadaan kufur seperti itu dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena jahalnya, karena kebodohannya, dia lebih mengajukan emosinya daripada akalnya. Dia tidak mau untuk menerima kebenaran padahal sudah jelas di matanya dia, dan dia pun sudah sebetulnya mengakui secara lisan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad SAW ini bukan main-main. Iki ini bener ya, katanya itu ada benernya ini. Cuma ya tadi, orang kalau sudah ngikuti hawa nafsu, meninggalkan ilmu, yang terjadi bukan lagi alim, meskipun dia orangnya sosok yang paling alim, tokoh yang ditinggikan, kebijaksanaannya hilang, ilmunya gak berharga bagi dirinya. Baik, jadi karena Nabi SAW berdakwah terang-terangan, maka permusuhan terhadap Nabi sangat kuat. Tetapi Allah menjadikan bagi Nabi benteng-bentengnya. Musuh-musuhnya Nabi sekuat Abu Jahal sekalipun tidak bisa membahayakan Nabi di Makkah secara fisik. Bisanya cuma bermakar. Tuh, bisanya cuma bermakar. Lah yang repot siapa? Kalangan-kalangan yang lemah ini. Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar, dan orang-orang yang seperti ini radhiyallahu taala anhum ridwanan azimah. Orang-orang yang lemah seperti ini dijadikan bulan-bulanan oleh Quraisy. Dia zab habis-habisan, ditekan habis-habisan. Khabbab bin al-Arad dan fulan masih banyak lagi. Dia zab habis-habisan hanya gara-gara menyatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau di kekufuran demokrasi masih tertolerir, tapi kalau di Quraisy nggak ketolerir sama sekali, nggak ketolerir belas. Ini pengakuannya, hanya pengakuan saja sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa. Mereka-mereka yang cuma mengaku itu saja sudah mendapatkan adab yang luar biasa, apalagi kemudian harus menjalankan semua syariat Islam yang komplit. Dan di awal-awal Islam tentunya syariat ini belum komplit. Syariat ajaran agama Islam belum komplit pun adabnya luar biasa menimpa kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekitar 5 tahun berjalan, Nabi SAW melihat kaum muslimin yang lemah-lemah ini, ya Allah, keadaannya kasihan sekali. Bahkan level yang menengah sekalipun sebelum mereka sampai kepada level-level tertinggi ningrat, itu sudah mulai merasakan tekanan-tekanan yang luar biasa gara-gara beriman dan berislam. Bahkan sampai sosok yang tertinggi di dalam Islam dari umat Muhammad SAW, yaitu siapa? Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah, ditekan oleh Quraisy dalam menjalankan ibadahnya dan dalam melaksanakan praktek berislam. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah, Nah ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam usul salasahnya. Kita kembali sebentar.
akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam konsisten untuk terus berdakwah tauhid pada kaumnya selama 10 tahun, ya. Wa ba'dal ashri kharaja ila sama, urija ila sama, maaf. Dan setelah tahun yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadinya suatu mukjizat yang agung sekali, dan ini nanti saya ceritakan di pertemuan yang datang saja. Mukjizat yang agung yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau pas bulan Rajab ya. Isra Mi'raj ini biasanya di sini apa? Enggak ada peringatannya ya. Ya. Ini memang kejadian yang luar biasa. Mukjizat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kapan itu terjadi? Di tahun yang ke-10. Setelah Nabi SAW tungkus lumus dakwah berat sekali, tiba-tiba terjadi mukjizat yang luar biasa ini. Apa? Nabi SAW diajak jalan-jalan, plesir, yang ngajak Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam pimpinan malaikat, jangankan pimpinan tertingginya malaikat yang paling rendah sekalipun, yang paling tugasnya paling minim, kalau mau turun ke bumi harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi untuk turun. Apalagi Jibril alaihissalam pamit kepada Allah untuk turun, dengan perintah Allah diperintahkan untuk turun, lalu membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tadi tur, ya, berdua dari Mekah ke Baitul Maqdis, berhenti kemudian salat di mana, Masjidil Aqsa, mengimami seluruh nabi-nabi yang ada. Nah, ini bagaimana insya Allah nanti saya ceritakan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak Mi'raj, diajak bermi'raj, naik ke peringkat langit. Langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ke-7, dibawa naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Apa ini semuanya insya Allah nanti kita akan kita bahas secara sedikit mendetail di pertemuan yang akan datang. Kemudian wa furidat alaihi salawatul khams, lalu Allah memfaridahkan dan mewajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya salat fardu 5 kali dalam satu hari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan salat tersebut selama 3 tahun di Makkah, ya. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Nabi SAW sholat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah. Kemudian di sini beliau mengatakan wal hijratu fariidatun 'ala hadhil ummah. Dan hijrah hukumnya adalah merupakan kewajiban atas umat ini, atas umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Dari mana ke mana? Dari min baladis syirki ilal Islam, dari negeri kesyirikan kepada negeri keimanan dan keislaman, dari negeri kufur ke negeri Islami. Maka dilihat negeri kita ini negeri kufur atau negeri Islam, dan yang boleh menghukum adalah ulama kita. Sekali lagi bukan awam. Kalau negeri seperti ini diiktibarkan sebagai negeri Islami, maka nggak boleh ditinggal. Arab hijrah ning endi, ya. Tetapi kalau ini bukan dianggap bukan negeri Islami meskipun banyak musliminnya, maka harus cari negara di mana di sana diadakan syariat Islam berjalan penuh. Dan belum tentu loh ada negeri-negeri yang berjalan di dalamnya syariat Islam dengan penuh, karena keperluan-keperluan strategis bisa menerima orang-orang yang mau hijrah, belum tentu. Ada sekarang suatu negeri resmi sudah dinyatakan oleh nggak tahu ya sudah resmi apa belum itu, negara Afghanistan, berjalan di dalamnya aturan syariat Islam, bersih, bagus, genah, tetapi dalam proses penyempurnaannya, kalau semuanya hijrah ke sana mumet ini nanti.
Mumet negaranya juga waduh, jadi gak karu-karuan. Makanya di sana perlu untuk membereskan dulu mereka sampai nanti mereka di sana genah, baru nanti kalau kita di sini berislamnya sulit, ya nggak boleh di sini terus-terusan gitu ya. Loh, ini kan negeri kita, sama orang-orang Mekah itu dulu di negerinya siapa? Bukan di negeri orang. Itu kan di sana negeri syirik 100%. Iya, kalau sampai nanti loh ya, saya nggak mengatakan sekarang hari ini deh. Kalau nanti ke depan Islam di Indonesia cuma tinggal namanya tok saja, Islam muslimin di Indonesia sudah nggak bisa lagi untuk menjalankan syariat Islam, atau minimal sebagian besar dari aturan syariat Islam, nggak boleh kita dekem di tempat ini kalau memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kalau kita menetap di sini untuk terus berjuang, dan juangnya juga yang jelas mati-matian untuk menegakkan Islam kita, baru kita punya alasan untuk kita menetap di negeri ini dalam hal berjuang untuk menegakkan syariat Islam dan mengembalikan Islam kepada porsi awalnya. Kalau tidak, nggak boleh. Kenapa? Hidup kita di tempat-tempat yang seperti ini, maksudnya di negeri-negeri kufur, itu mempertaruhkan tauhid kita dan mempertaruhkan Islam kita. Dan kita kalau kembali kepada Allah kira ditekoi omahmu piro, mobilmu opo, jabatanmu opo, ora. Tapi yang akan dipertanyakan oleh Allah dari kita, kamu mukmin enggak? Kamu muslim enggak? Mukmin ya Allah, muslim ya Allah. Kamu muslim dan imannya dicampuri dengan kesyirikan enggak? Enggak ya Allah. Nah, tapi kamu muslim ya, umpamanya gitu ya. Muslim Nusantara ya, umpamanya. Iya ya Allah, nggak keterima. Kenapa? Karena berubah. Wah, pusing itu. Jawab apa coba? Yang diterima muslimnya Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam Muhammad. Islam Muhammad itu gimana? Ya yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Muhammadiyahnya, mau NU-nya, mau Persisnya, mau ininya, mau itunya, nggak apa-apa. Yang penting Islamnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Islamnya sudah ngelantur dan ngawur, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu, nah itu baru jadi masalah. Apalagi kalau Islam tinggal namanya tok, akidahnya sudah bukan Islam, ibadahnya sudah ngaco, bahkan nggak beribadah secara aturan Islamiyah, bahkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan rukun-rukun Islam, ngaku Islam tapi nggak mendatangkan rukun Islam. Coba piye? Ngaku orang Indonesia tapi nggak mau punya KTP Indonesia, nggak mau pakai paspor Indonesia, lah ngaku apa? Ngaku Indonesia tapi jual belinya nggak pakai rupiah, maunya pakai dolar, maunya pakai yen, maunya pakai pelanggaran itu, bahaya. Begitu juga dalam beragama. Wallahu taala alam. Ini berapa menit ini, Mbak? Selamat. Ya. Baik. Ada beberapa menit ke depan. Kemudian Nabi Syekh Muhammad di sini mengatakan fardhatun al-hijratu hijrah, yaitu berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan Islamnya seorang mukmin, dalam rangka menjamin untuk dia bisa beribadah kepada Allah selama hidupnya, untuk dirinya, untuk keluarganya maupun yang lain, hukumnya tetap fardu, wajib. Sampai kapan? Wahia ila antaqumas saah. Kewajiban itu akan terus berkesinambungan dan bersambung sampai bangkitnya hari kiamat. Berarti hari ini tetap wajib apa enggak? Belum datang nih, kiamat ini belum datang. Maka yang namanya hijrah, pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, tujuannya satu tok. Pak, nanti kalau saya pindah dari negeri saya, kampung halaman saya, pergi ke negeri Islam, negeri yang jauh, daerahnya berbeda, adatnya berbeda, budayanya tidak sama, ekonominya juga, aduh pripun nek ning kono kae. Saya di sini orang kaya, belum tentu saya di sana kaya. Saya di sini menjabat,
Kalau saya ke sana jabat apa saya? Saya di sini orang mampu, kalau di sana belum tentu saya jadi orang mampu. Itu semuanya risiko hijrah. Risiko hijrah. Dan muslimin satu dengan yang lain saling bersaudara. Mempunyai kewajiban untuk memikirkan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Menjaga, seorang muslim menjaga hal-hal yang jelek dan yang buruk untuk menimpa saudara muslimnya yang lain, memberikan dan mencukupi dan mencegah satu dengan yang lain untuk jatuh dalam perkara-perkara yang maksiat, dan saling motivasi dan mendorong satu dengan yang lain untuk hal-hal yang ma'ruf, yang baik-baik. Itu muslim antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Demi ini semuanya disyariatkan untuk kita hijrah dan pindah dari negeri yang dimana seorang muslim di situ tidak bisa menjalankan Islam secara 100%, pindah ke negeri lain di mana di sana dia bisa menjalankan Islam secara mudah, secara enak. Apanya yang enak? Berislamnya. Apanya yang enak? Beragamanya. Bukan enak hidupnya, bukan enak lancar ekonominya, bukan tentram hidupnya, tidak. Hidup itu nomor 2, nomor 3. Yang terutama bagi hidup bagi kita dalam hidup kita itu adalah beragama kita. Yang paling urgen dan paling penting, prioritas. Bagaimana Islam kita itu harus terjaga, tauhidnya, ibadahnya, urusan-urusan pokoknya, begitu juga penyempurnanya. Kalau ini semua sudah terjaga, kemudian akibatnya umpamanya, dampaknya ekonomi kita terimbas, kehidupan kita jadi agak sedikit sulit, rumit, nggak masalah. Itulah yang diajarkan, itulah yang dikehendaki oleh Allah dari kita dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jangan dikira kalau Rasulullah nggak merasakan itu. Rasulullah merasakan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga merasakan itu, Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib, siapa lagi? Abu Salamah, saudara sesusunya Rasulullah SAW, saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Utsman bin Affan siapa yang nggak kenal? Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi SAW, anaknya pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, kakaknya kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang luar biasa semuanya ini. Dalam berislam mereka ditekan, dalam berislam mereka nggak bisa untuk menjalankan Islam ini secara utuh. Akhirnya bagi mereka dunia dan seisinya tidak ada harganya dan digadaikan oleh mereka untuk pergi menutupi syariat kewajiban hijrah. Apa yang terjadi? Mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah. Inilah hijrah perdana. Hijrah pertama yang terjadi pada tahun yang kelima hijrah. Tadi saya katakan, ketika kaum Quraisy betul-betul menekan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, yang pada waktu itu jumlahnya pengikut Nabi SAW baru sekitar 300-an ya. Yang masuk Islam itu baru sekitar 300-an. Tetapi sudah menemui tekanan-tekanan yang luar biasa atas mereka. Cobalah Pak, Bu, coba kita lihat. Alhamdulillah di negeri kita ini yang seperti ini pun kita dalam menjalankan Islam alhamdulillah masih bisa ada maksudnya kemudahan-kemudahan. Jangan sampai loh ya Pak, Bu, kita dapat kemudahan dalam berislam ini kemudian kita sia-siakan berislam kita. Malah sebagian kaum muslimin berani untuk berkorban agamanya demi enak-enaknya hidup di negeri yang seperti ini karena mengada kemudahan-kemudahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini belum kena cobaan dalam praktek berislam sudah begitu, sudah berani berkorban dengan agamanya. Apalagi kalau sampai nanti tertekan dalam praktek beragamanya, bubar itu. Bubar. Yang pertama kali murtad mungkin jenis-jenis orang-orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekarang mumpung ada kemudahan-kemudahan kita dalam berislam. Urusan kita sholat 5 waktu kan masih gampang tuh Pak, Bu. Ayo jangan enggak sholat 5 waktu. Ramekan itu masjid-masjid itu diramaikan, bukan pasar-pasar malam sama mal-mal, bukan.
Ini kita ramekan. Sebentar lagi ke depan bisa jadi, kita nggak tahu, akan ada tekanan-tekanan yang luar biasa atas kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. Anda akan menjadi dengan Anda mendatangi masjid, memenuhi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu akan dijadikan tanda kalau Anda ekstremis, kalau Anda teroris, kalau Anda benci dengan toleransi. Mungkin bisa jadi, tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi di negeri ini. Allahumma amin. Ustaz kok nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti, ini saya cerita yang sudah ada. Kejadian ini pernah terjadi. Anda coba tilik sana loh, di salah satu negara kaum muslimin, di negeri-negeri Gharb yang namanya Tunisia. Ya, saya bicara begini karena saya punya teman-teman di sana. Geleng-geleng saya waktu itu tuh. Itu di tahun-tahun 80, tahun 90. Apa? Termasuk salah satu tanda anak muda harus dicurigai ketika lampunya hidup di jam 3 malam. Bayang kok. Jam 3 lampunya murup, gak ngerti mau kencing atau mau apa, gak tahu. Pokoknya lampunya hidup jam segini. Hati-hati nih. Hati-hati. Tentunya itu bagian dari indikator. Itu bagian dari indikator. Anak muda kok sering ke masjid. Awas. Anak muda kalau nenggene kok sarungan. Hati-hati. Anak muda kok kumpluan. Hati-hati. Dan sekarang alhamdulillah, syukurillah, negara kita masih belum ada yang seperti itu, dan mudah-mudahan nggak akan terjadi itu. Allahumma amin. Tapi Islamnya kaum muslimin di negeri-negeri yang seperti itu solid, kokoh, kuat. Saya punya teman-teman juga di Rusia. Ya Allah, dulu zamannya Soviet itu, zamannya Uni Soviet, mau tahfidz Quran nih lho Pak Arep maca Quran, mau tahfidz. Itu kata mereka, saya ditutup matanya oleh bapak saya, diikat mata saya, dibawa oleh bapak saya ke suatu tempat, saya nggak boleh tahu tempat itu apa. Tiba-tiba saya dibuka mata, saya sudah di dalam gua. Saya nggak ngerti di mana saya itu berada. Di situ saya diajari pakai lilin atau pakai sentir. Diajari Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Wacale ayo le, baleni le, alhamdulillah. Ojo banter-banter le, jangan keras-keras. Kalau di sini alhamdulillah, tahfidz di masjid-masjid, TPA di masjid kita alhamdulillah makmur, masjid-masjid itu ramai dengan yang seperti itu. Di sini juga kelihatannya begitu ya, makmur. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jangan tunggu waktunya, ketika kita menyebut bismillah itu sudah menjadi indikasi apa namanya tadi, intoleran apa? Intolerani nggus ya. Orang yang nggak kenal toleransi, indikasi orang yang tidak orang yang ekstrim dalam berislam. Hati-hati. Dan itu sudah terjadi, saya katakan itu sudah terjadi, betul-betul terjadi. Jangan tunggulah waktunya. Nah, yang ada kita syukuri dengan baik sekarang ini, dan kita abadikan dan kita kembangkan. Alhamdulillah negara kita masih baik-baik saja dalam urusan ini. Tapi dalam yang lain saya nggak berbicara loh ya, karena saya bukan ahlinya untuk bicara yang lain-lain. Ya, maka dalam hal ini perlu kita syukurin nikmatnya Allah. Jangan disia-siakan. Masjid-masjid nggak boleh sepi, salat 5 waktu nggak boleh sepi. Diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, siapa? Ayo ajak semuanya. Ya kalau memang perempuan-perempuan nggak bisa untuk pergi ke masjid, mereka punya udzur. Tapi kalau enggak, yang laki-laki ramekan urusan-urusan ibadah kita, zikir kita, ya, kajian-kajian ilmu kita dan lain sebagainya, sebelum ada waktu dilarang untuk kita pergi ke masjid. Dilarang untuk kita pergi ke masjid. Awas lu, ngangkat suara adzan juga sudah dulu sempat ada wacana jadi masalah gitu.
Iya betul. Baik. Jadi setelah adanya tekanan pada tahun yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Begitu juga surat Al-Ankabut ayat 56 ya. Secara garis besar saja saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang dimatikan, diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang zalim tadi. Jadi Allah menyebut adanya orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Berarti orang itu zalim ya. Karena orang zalim itu ada dua. Satu zalim dirinya sendiri, kedua menzalimi orang lain. Dan orang-orang yang zalim itu tidak harus orang kafir. Ada muslim-muslim yang zalim itu ada. Zalim pada orang lain juga ada, zalim pada dirinya sendiri. Banyaknya luar biasa. Maka kemudian Allah menyebut di sini ada orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka, dalam urusan apa kalian itu kok kami matikan dalam keadaan seperti ini? Kenapa kok kalian itu mati dalam keadaan yang seperti ini? Kami harus datang menjemput nyawa-nyawa kalian, kok kalian dalam keadaan yang seperti ini? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kemudian mereka beralasan, kami adalah orang-orang yang tertekan di muka bumi. Kami adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk menjalankan syariat ajaran kami di dalam negeri kami. Kami ditekan oleh kaum-kaum kami. Sampai kemudian ajal datang kepada kami, Anda diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kami seperti ini. Lalu dijawab oleh malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas, lalu kamu bisa hijrah meninggalkan negerimu di mana kamu di situ tertekan dalam praktek beragama, pindah ke negeri yang lain? Dijawab oleh malaikat dengan jawaban seperti itu. Bingung dia, mau menjawab apa? Akhirnya aiu nggak bisa menjawab. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dikabarkan oleh Allah bahwasanya mereka itu tempat kembalinya adalah jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Illal mustad'afin, kecuali di antara mereka yang betul-betul lemah. Kecuali di antara mereka yang diwafatkan oleh para malaikat betul-betul dalam keadaan ditekan karena mereka lemah, tidak bisa untuk membela diri mereka, tidak bisa untuk membela keluarga mereka, dan tidak bisa untuk membela agama mereka. Minar rijali wan nisa'i wal wildan, baik dari golongan lelaki maupun wanita maupun anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak bisa berbuat apapun dan tidak pula mengetahui jalan hijrah. Kemana mereka harus berhijrah? Bagaimana mereka harus berhijrah? Modal apa, dengan modal apa kemudian mereka harus berhijrah dengan menyelamatkan agamanya, pindah dari negerinya ke negeri yang lain. Ulaika asallahu an ya'fu anhum. Orang-orang yang seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka, akan memaafkan mereka. Tentunya semoga itu kalau datang dari Allah bukan artinya harapan, tetapi kepastian. Orang yang seperti itu pasti akan dimaafkan oleh Allah. Siapa mereka? Orang muslim berusaha menjalankan Islamnya dengan sempurna di negerinya, ditekan habis-habisan, sedangkan mereka lemah, tidak punya defensi apapun, tidak punya benteng apapun untuk membentengi dirinya mereka sendiri. Akhirnya beragama Islam di negerinya sendiri ditekan habis-habisan, sampai kedatangan ajal, malaikat maut datang dan menjemput nyawa mereka ya. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanallahu afuwan ghafura. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, pemaaf lagi Maha
pengampun, mengampunkan semua dosa. Ini yang di surat An-Nisa ya. Kemudian di surat Al-Ankabut firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka hendaknya kalian hijrah di dalamnya. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fatuhajiru fiha. Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Maaf. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangat luas, maka hendaknya kalian hanya kepadaku beribadah. Maka hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku saja. Maksudnya apa? Kalau Anda tidak mampu beribadah di negeri Anda, pindah ke negeri yang lain, pindah ke daerah yang lain. Anda nggak mampu beribadah di Jawa, pindah ke umpamanya ada tempat di mana namanya Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di mana namanya itu Sumatera umpamanya, atau di tempat-tempat yang lain di mana seorang muslim di sana lebih bisa menjamin praktek beragamanya. Daerah berbeda meskipun di negeri yang sama. Kalau memang tidak bisa untuk di negeri yang sama, ya silahkan terpaksa harus pindah ke negeri yang lain. Ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Ankabut. Baik. Untuk tafsirannya nanti insya Allah kita terangkan di berikutnya. Baik. Saya kira cukup ini dulu apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk meluaskan wawasan ilmiah syariah kita dan untuk mendasari praktek beragama kita dan untuk memotivasi dan menguatkan masing-masing kita dalam praktek berpegang teguh menjalankan syariat Islam dan berislam dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberkahi apa yang telah kita pelajari dan berkenan untuk menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk bisa menjadi praktek amal, dan semoga Allah mempermudah bagi kita dalam menjalankan ajaran syariat Islamnya. Semoga Allah tetap memberikan kemampuan kita semuanya dan keluarga kita dan siapapun yang kita sukai dan kaum muslimin untuk bisa langgeng dan istiqomah berislam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya, menjauhkan kita dari takdir-takdir yang buruk, menyelamatkan kita dari cobaan-cobaan yang buruk, terutama dalam urusan din kita dan juga dalam urusan dunia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan yang terbaik bagi kita, menyatukan kita kaum muslimin, baik mereka muslimin di Indonesia maupun muslimin dimanapun mereka berada, dengan di bawah payung keislaman dan di bawah payung akidah tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kita dari fitnah-fitnah yang menerpa diri kita dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Siapapun yang bermakar dengan makar-makar buruk terhadap kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menolak makar-makar mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menolong kita atas musuh-musuh kita. Terkhusus saudara-saudari kita yang sekarang sedang terkena cobaan di daerah Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat dari mereka takdir buruk dan memenangkan kaum muslimin di sana atas musuh-musuh mereka dari kalangan Zionis maupun mereka yang membela dan membantu dan mendukung adanya penzaliman terhadap kaum muslimin di sana. Siapapun yang bermakar atas kaum muslimin, semoga Allah menghancurkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Tak lupa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita ini dan mengkaruniakan kepada kita pimpinan-pimpinan yang saleh, pimpinan-pimpinan yang muslih, pimpinan-pimpinan yang tidak menzalimi kita, pimpinan-pimpinan yang memudahkan bagi kita dalam praktek menjalankan ajaran agama kita, bukan justru menjadi penghalang bagi kita untuk kita berislam dengan yang baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.